Halo teman-teman semua, kembali lagi di OST, obrolan sebelum tidur. Dan sebenarnya gue tadi udah tidur. Sekarang ini udah jam 1 pagi lewat 10 menit. Jadi gue tadi udah sempet tiduran dan akhirnya gue memutuskan untuk bikin video ini. Jadi ini namanya bukan obrolan sebelum tidur, nih udah bangun gue. Jadi setelah tidur, terus nanti mau tidur lagi sih. Jadi pada video kali ini gue mau sedikit berbagi aja tentang apa yang gue tahu. Gue bukan bermaksud dalam hal ini gue merasa diri gue lebih baik daripada kalian. Gue ingin cuma berbagi tentang apa yang sudah gue lewati sebelumnya. Jadi kita mungkin tahu setiap orang dalam membuat video di YouTube, dalam membuat channel di YouTube, mereka itu punya tujuan mereka masing-masing. Ada seseorang yang ingin menjadi YouTuber karena ingin meraup keuntungan, ingin mendapatkan uang, dan ada juga mereka-mereka yang memutuskan untuk menjadi YouTuber karena ingin menyalurkan hobi saja gitu dalam bentuk video di channel YouTube mereka masing-masing. Dan ada juga orang-orang yang sebenarnya mereka tuh pengen membuat YouTube, cuma mereka bingung mau mulai dari mana gitu. Ada permasalahan-permasalahan yang hingga pada akhirnya membuat mereka jadi bingung gitu aja dan gak mau mulai dalam membuat channel YouTube mereka. Dan kalau berdasarkan pengalaman gue yang pernah gue rasain dulu ketika gue baru mau mulai untuk membuat channel YouTube, sebenarnya secara garis besar ada dua permasalahan yang mungkin kita sering hadapi ketika kita baru mau mencoba untuk terjun ke YouTube. Permasalahan yang pertama, kita selalu bingung mau membuat konten apa. Dan gue juga pernah nih ngobrol sama teman gue, dan gue nyaranin dia untuk membuat video di YouTube aja, nge-YouTube aja. Jawaban dia adalah dia bingung pengen bikin konten atau video apa untuk dia taruh di channel YouTube-nya nanti. Sebenarnya simpelnya itu kalau kita sedang bingung kita mau membuat video apa, ketika kita baru mulai YouTube kita bingung pengen bikin konten apa, video apa, kita harus lebih melihat diri kita ke dalam lagi. Kita harus lebih melihat lebih dalam tentang diri kita. Maaf ya, berisik banget tuh burung. Iya, kalau misalnya kita bingung pengen bikin konten atau video apa di YouTube untuk channel YouTube kita harus lebih melihat diri kita lebih dalam lagi. Maksudnya apa? Kita harus mengenali minat kita atau hobi kita atau kebiasaan kita itu apa yang nantinya kita bakal bagikan dalam bentuk video dan untuk channel YouTube kita nantinya. Contohnya, misalnya kita sukanya menggambar, ya udah kita bikin channel YouTube menggambar, dan di situ kita akan menampilkan diri kita yang lagi menggambar dan memperlihatkan hasilnya kepada penonton kita nantinya. Dan kalau misalnya kita suka bernyanyi, kita hobi bernyanyi, kenapa kita nggak bikin aja channel YouTube yang cover lagu yang lagi booming atau lagi tren pada saat itu. Atau kalau kita nggak pengen cover lagu, kalau kita bisa bikin lagu sendiri, ya kenapa kita nggak bikin lagu sendiri aja, nantinya kita bakal taruh di YouTube. Atau bisa juga kita juga bisa membahas tentang dunia permusikan di Indonesia atau di internasional. Kita bisa membahas lagu-lagu yang sedang tren saat itu, membahas tentang musik-musik yang populer pada saat itu juga bisa kan. Dan kalau misalnya kita punya hobi memasak, kita juga bisa bikin channel YouTube memasak. Dan dari situ kita bisa memperkenalkan resep-resep yang mungkin kita ciptakan sendiri. Nantinya itu tentu aja bisa jadi referensi bagi ibu-ibu di luar sana gitu kan. Misalnya lagi bingung, ada ibu-ibu lagi bingung mau masak apa, mereka bisa ngeliat YouTube kita, dan dari situ pasti bermanfaat gitu. Nah itu tadi, kalau misalnya di awal-awal kita bingung pengen bikin video apa, bikin konten apa untuk channel YouTube kita harus lebih melihat
ke dalam diri kita sendiri. Kita nih sukanya apa sih? Dan jangan pernah malu untuk membagikan apa yang kita suka. Itu kuncinya. Permasalahan yang kedua, terkadang kita selalu berpatok pada alat atau peralatan yang bagus untuk nge-YouTube. Misalnya kamera yang bagus, software editing yang bagus, komputer yang bagus, segala macamnya. Oke lah, kalau kita punya budget awal yang banyak, kalau kita mampu membeli alat-alat seperti itu ya tidak apa-apa. Tapi kalaupun tidak bisa juga tidak apa-apa, kita pergunakan aja apa alat yang ada. Kalau misalnya kita punya kamera HP yang begini, ya pakai aja. Kalau kita cuma bisanya ngeditin di HP, ya udah nggak apa-apa. Kayak teman-teman, kalau teman-teman tahu ini gue sampai sekarang ini masih pakai HP. Gue udah membuat sekitar 60 video dan gue enjoy aja. Gue justru malah lebih menikmati membuat video menggunakan HP dan mengeditnya juga menggunakan HP. Jadi lebih enak aja gitu. Gue lebih bisa sambil tiduran, ngeditnya bisa sambil tengkurap, bisa sambil kayang, bisa sambil sikap lilin. Jadi jangan pernah malu untuk memulai membuat sebuah video di YouTube walaupun kita dalam keterbatasan alat dalam kasus ini gitu. Jangan pernah malu. Justru itu nantinya bakalan lebih menarik lagi. Kenapa menarik? Kita jangan menunggu sampai kita punya alat yang bagus dan kitanya bakalan diem-diem aja. Mending kita mulai dulu dengan alat yang ada, alat yang sesederhana mungkin, sembari menunggu alat bagus yang nantinya bakalan kita beli atau bakalan ada nantinya gitu. Jadi kita harus mulai dulu sembari nunggu, daripada kita nungguin alat dulu terus kita nggak mulai nanti malah kita ujung-ujungnya jadi lupa. Ini gue lagi ngapain sih? Gue pengen ngapain sih gitu. Pasti bakalan begitu deh. Lebih baik mulai dulu terus kita sembari nunggu alat yang bakalan kita beli nantinya, yang bakal kita upgrade gitu. Dan itu menurut gue malah lebih menarik sih. Kenapa menarik? Karena dengan video awal kita menggunakan alat yang sederhana, terus pada akhirnya kita bisa mengupgrade kamera, mengupgrade software editing, mengupgrade komputer, yang mana itu berpengaruh terhadap hasil akhir video kita yang lebih bagus lagi. Itu lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena nantinya kita bakalan menyadari, kita bakalan melihat video pertama kita dan kita bisa sadar bahwa kita selama ini tuh berproses. Kita bisa melihat proses kita dari yang tadinya hasil videonya mungkin kurang bagus menjadi lebih bagus dengan menggunakan alat yang sudah lebih baik, dan juga skill kita dalam berbicara, dalam mengedit sebuah video itu menjadi lebih bagus lagi. Jadi kita bisa melihat kita yang awal-awal ini bisa berproses gitu dengan sangat baik, dan itu yang menariknya. Dan itu adalah dua permasalahan yang utama yang sering dialami oleh seseorang yang baru pengen mulai YouTube. Dia bingung pengen bikin konten apa, dia bingung pengen bikin video apa, terus dia juga merasa minder dengan alat yang dia punya yang tidak sebaik YouTuber yang lainnya. Ya, jadi gimana ya? Ya mulai aja dulu, nggak usah mikirin alat dulu. Mulai aja dulu. Kalau emang nantinya bisa untuk mengupgrade alat, ya udah di-upgrade. Terus sekalian juga kita mengupgrade skill kita dari segi berbicara, dari skill mengedit videonya. Seperti yang gue bilang tadi, kita kalau begitu kita bakalan lebih, nantinya kita bakal menyadari bahwa kita tuh selama itu tuh berproses. Dan saran gue, jangan pernah menghapus video pertama kita atau karya pertama kita. Kalau gue sih kurang setuju sama youtuber yang selalu menghapus video pertamanya. Gue rasa ya mungkin mereka nggak pengen malu dengan tetap menampilkan video pertama mereka di penonton gitu. Tapi justru itu menjadi sebuah hal yang sangat menarik bagi penonton ataupun bagi diri kita sendiri. Kita ya seperti yang gue bilang tadi, kita bakal menyadari kita tuh berproses, dan video pertama kita bagi penonton kita itu bisa menjadi sebuah inspirasi bagi penonton kita yang mungkin juga
ingin menjadi seorang YouTuber. Jadi mereka nggak selalu berpatok pada video kita yang sekarang yang mungkin sudah ya bagus. Mereka bisa berpatok pada video kita yang dulu, yang pertama kali, yang di awal-awal. Mereka bisa jadi sadar, oh misalnya si Atta Halilintar video pertama aja begini, gue nggak perlu minder dong dengan alat yang sederhana gitu. Terus misalnya kita juga bisa berpatok, oh si Chandra Liao aja video pertamanya begini, mereka dengan alat yang sesederhana mungkin mereka udah mulai gitu. Jadi gue juga bisa dong menyentuh itu. Gue nggak perlu minder dengan alat yang gue punya walaupun sederhana, yang penting mulai aja dulu. Kayak Tokopedia apa tuh ya, intinya sih kita jangan terlalu membayangkan hal-hal yang bagus pas pertama kali kita membuat video di YouTube. Maksudnya kita jangan selalu memikir, ah gue pengen bikin video yang wah banget supaya mendapatkan viewers yang banyak banget. Jangan terlalu berpatok pada hal yang selalu tinggi banget gitu, padahal kita menyadari kelemahan kita. Jadi mending mulai aja dulu sembari kita memperbaiki diri, meningkatkan kualitas video-video kita. Itu yang terpenting. Dan sekali lagi, gue bilang begini bukan berarti gue merasa diri gue udah bagus, udah hebat. Gak. Ingat. Enggak. Gue bercerita seperti ini, berbagi seperti ini karena gue pernah berada di fase itu. Gue pernah bingung pas pertama kali gue bikin YouTube. Gue pernah bingung pengen bikin video apa. Gue juga pernah minder dengan gue cuma punya kamera HP buat ngerekam video dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya gue sadar kalau misalnya gue mikirin itu terus, gue nggak bakal mulai. Mending gue mulai aja dulu. Oke, mungkin segitu aja untuk obrolan sebelum tidur kali ini ya. Semoga ada manfaatnya. Semoga kalian yang pengen jadi YouTuber tetap semangat, dan semoga bisa mencapai tujuan yang kalian inginkan ketika kalian baru mau mulai YouTube ya. Sampai jumpa di video obrolan sebelum tidur berikutnya.